You wanna use virtual background, Dina? Oh, It's sorry, better for sir. you. It's okay. Yeah. This one maybe. I've sent to you. Okay. Sorry ya. Mm. Okay. Thank you for being here, Dina. And let's get started. Oh, the first one maybe you will have question about our last meeting. Do you? Sebentar, sebentar. Okay. Ini pakai background ini, Kak. Ya, tergantung bebas Dina mau yang mana. Completely. Sebentar. I have another option that you can take maybe this one also. Yeah. Wait. Um, Or this one. I think this is will be great for you, Dina. I'll use it also. This one. It's not really kids. It's not really, yeah, I think it's perfect for you. Is everything okay, Din? Nah, okay. kayak udah. Okay. Gimana kalau aku mau? Maaf, Sir, ada kakak saya. It's okay. Ya, kalau mau join juga silahkan, nggak apa-apa. Gimana kabarnya, Dina? Baik, Baik. Kak. Baik. Gimana pertemuan yang terakhir? Aman-aman. Oh, Oh, install GitHub kan ya? Git. It's not GitHub. Git ya? Kemarin Yeah. udah ada notifnya sih. Okay. Could you please share your screen, Dina? I'll guide you. Oke. Ya. Susah. Okay. Em, Pan eh coba cari di apa folder, Din, atau di situ boleh. Di situ juga boleh downloads. Di downloads. download. Yes. Nah, ini. And okay, folder. Okay. Mana ya? Okay, here we go. Oke, sekarang klik kanan, Dina. Klik kanan. Boleh? Yes. Okay, and run as administrator. Run as ini. Yes. Kok kalian pakai sini meninggal? Gak apa-apa, aku pakai begini. Enggak. Ini cewek. Oke, next.
Oke, next. Ini bisa ini. Yeah, it's the Next saja. wait. Aku kayak salah awal. Klik new Oh, yang kedua terakhir. Yes, we need it in your terminal. Next. Okay, and then as a default, use Visual Studio Code, Dina. Ganti, jangan ah, pakai Vim. Klik itu, klik itu, cari Visual Studio Code. Aha, yang ini atau yang ini? yang atas. Nih. Yes. Okay, and then next. Let's get decide. Ya, betul. Udah, langsung next saja. Oke, kemudian ini langsung next saja. Open SSA. Oke, next. It's Oh, udah ya, ya. udah benar. Oke. Hmm. Udah bener, next. Next. And it's also next. Next, Dina. Oke, now ini juga next. Min CCY. Next. The credential manager we do not need. But okay, next nggak apa-apa. Okay, next. Okay, that's it. Okay, wait. That's it. Ini agak-agak ini ya Dina ya. Jadi tunggu saja bentar. Oke, sembari Dina tunggu, saya jelaskan boleh? I'll explain to Boleh. you what you will learn today. Oke, Dina. Boleh. Now you are in stop share aja. Stop share. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan dihentikan yang tadi, ya. Oke. Iya, biarin tetap install aja itu mah. Oke, Dina. Sekarang Dina akan fokus build your desktop Gue application menemukan. ya using PyYQt. Ya, Dan ini ya. nanti ya preview aplikasi Dina itu di layar pertama akan seperti ini, di layar kedua akan seperti ini, di layar ketiga akan seperti ini. Saya ingin mengajari Dina juga nanti cara upload karya di website, kemudian orang bisa mengunjunginya. Cuman itu terlalu luas nanti kalau kita di Python, bukan di Python Pro 1 ya, di Python Pro 2 materi itu ada. Oke, cuman ini tampaknya begini. Siapa tahu Dina nanti mau semua orang mengunjungi websitenya kan, atau Iya. aplikasinya bisa. Siapa Oke, yang pakai? sekarang di layar Hmm, pertama, kalau kayaknya Dina perhatikan di sini, lo yang mana dah? kita akan menulis sesuatu seperti ini. Ya, ada tulisan, kemudian ada tombol. Nah, ini terlihat sederhana, memang sederhana, cuma nulis-nulis gini, tapi ternyata membutuhkan kode yang begitu banyak. Oke, kemudian di layar kedua, nah ini juga lebih banyak ya, tombolnya itu ada lebih banyak di sini, tombol untuk next screen, kemudian ini harus mengisi, mengisi, mengisi. Di layar kedua adalah super banyak nanti kodenya. Kemudian di sini ini kayak tinggal buatin timer doang ya. Saya juga awalnya berkata demikian ketika melihat ini, tetapi ternyata tidak semudah yang kita katakan ya. Itu membutuhkan ya usaha lebih untuk membuat ini ternyata. Dan di layar ketiga adalah yang paling mudah, paling cepat kita untuk menyelesaikannya gitu. Nah, sekarang kita akan membuat nanti saat Dina menggunakan PyWQT di Algo PS Code itu Dina akan melihat tiga file disediakan Dina ya, yaitu myapp.py, secondwin.py, finalwin.py, which is ya setiap ini punya kelas masing-masing untuk diisi nanti. Kemudian kita juga udah disiapkan nanti file namanya instructions.py ya yang berisi teks semua. Kenapa kita perlu pisah supaya nggak
terlihat ribet aja sih sebenarnya. Jadi ada baiknya dipisahkan gitu. Jadi nanti kita tinggal panggil apa yang kita inginkan melalui sini gitu. Oke. Nah, sekarang untuk apa namanya? eh aplikasi ini ya, kita di bagian pertama sudah kemarin dan ya ya sudah ya. Udah kasih kodenya belum, Din? Belum ya? Kayaknya sih kayaknya ya. Kayaknya sih belum deh. Saya nggak inget, Dina. Saya belum dikasih ya. Belum sih Kak. Oh, belum ya. Oke, myapp.py-nya belum ya berarti. Hari ini kita coba ke bagian secondwin.py-nya ya. Atau ya udah nanti jelasin juga deh yang ini. Jadi nanti ada 3 file Dina yang masing-masing kita akan isi. Kemudian ini preview-nya saja nanti saya jelaskan lebih lengkap di sana. Jadi nanti di kelas mainwin mainwin myapp.py, sorry. Ini adalah turunan dari QWidget yang merupakan bawaan dari aplikasi Pygame. Sorry, modul Pygame. Ya, kemudian ada ya ini nggak ada di parameter kelasnya, tiba-tiba aja muncul. Nanti mungkin Dina bertanya demikian, lah kenapa tiba-tiba muncul Kak? Padahal kan saya nggak ada parameter ini dan itu. Kenapa tiba-tiba ini ada? Nah, itu berasal dari kelas pair-nya, ya, kelas asal muasalnya. Jadi dia bukan kelas fix jadi gitu. Dia adalah turunan. Ya, serunya sebagai ini kelas pewaris itu adalah dia bisa dengan mudah mengakses semuanya gitu dari kelas parent. Kemudian di my.app kita perlu menambahkan hal-hal ini nanti. Metode set appear, unit UI, connects, dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Itu nanti akan kita pelajari semuanya ya. Ini contohnya saja set appear, set window title with a text title yang mana ini nanti akan didapatkan dari instructions.py gitu ya. Oke. Kemudian eh di situ juga nanti ada selain apa namanya set appear, kemudian Dina nanti akan init UI. Di init UI ini terkait dengan tampilan yang akan muncul di aplikasinya. Nah, di sini ternyata analisis yang tadi di layar pertama itu terlihat paling simple. Ternyata itu komponennya ada tidak sesimpel itu. Ternyata ada queue label yang akan kita pakai, kemudian queue push button, kemudian queue H box layout, sorry, QP box layout atau penempatan secara vertikal. Nah, kemudian ini cara membuat kodenya self.hellotext bla 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 bla. Oke. Kemudian semua yang ini text hello, text instruction, text next itu berasal dari instructions.py gitu. Nah, kemudian connect juga kita perlu tidak hanya membuat fungsinya kalau connect, tidak hanya membuat tombolnya. Jadi apa yang akan terjadi ketika kita mengklik next itu ada behind the scene apa yang terjadi dengan cara membuat fungsi. Yaitu namanya ya sesuaikan di sini kalau manggilnya adalah next click berarti sama ya. Di sini nanti kita perlu buat dia next click itu supaya terhubung gitu. Nah, ini dia fungsinya. Dep connect self.button next.click connects, kemudian next clicks-nya akan melakukan ini. Pertama, current window-nya akan disembunyikan, bukan dihapus, disembunyikan. Kemudian lanjut tampilkan jendela berikutnya, yaitu test win. Begitu, ya. Oke, kemudian itu aja sih yang di layar kedua, ya. Nah, sekarang saya ingin Dina langsung saja saya jelaskan di kodenya supaya lebih ngena Dina ya. Mana dia? Oke, ini dia Din. Nah, ini udah lihat? Lihat Din? Aman? Oke, ini dia Din. Pertama di myapp.py itu Dina nanti
sudah membuat ini, katakanlah gitu ya. Oke, saya jelasin satu-satu mungkin ya. Pertama di sini di main app.py ini kita membutuhkan Qt Core, Qt Widgets, Q Widgets, kemudian dari Q Widgets itu kita membutuhkan Q Application, Q Widget, Box Layout, Push Button, kemudian Q Label. Dan ini saya komen karena belum diperlukan ya di myapp.py. Setelah itu apa gunanya semua ini Kak? Nah, pertama kalau Dina lihat di sini, kita belum berbicara ini ya. Kita skip dulu ini. Saya membuat kelas, kita membuat kelas main win itu di dalam kurungnya QWidget. Artinya apa? Ini adalah kelas turunan dari QWidget. Kemudian super.init adalah untuk mewarisi semua apa yang ada di QWidget. Oke. Kemudian self.init UI ini untuk ini keterangannya creating and configuring graphic elements. Kemudian self.connect, set appear, set.show. Semuanya ini nanti akan kita buat di bawahnya. Cuman ini yang akan terjadi nanti. Oke. Nah, sekarang kita definisikan satu-satu. Self init UI. Oke. Yang akan kita lakukan nanti .init UI itu pertama self.button next Q push button. Kita akan membuat tombol next yang tulisannya itu text next, kemudian self. Nah, di sini yang Dina perlu ketahui adalah apa tulisan text next itu dapat dilihat di instructions.py. Nah, text next itu yang ini, start. Tulisannya adalah start. Oke? Setelah itu ada tulisan self.hellotext itu adalah Q label. Jadi ini hanya label, ya. Kak, tadi eh apa? Itu kan dua file file yang berbeda kan? Yang mana? Ini sama ini? Iya, yang tadi ada, ya itu text next-nya kan sama dengan start di situ. Terus habis itu yang Oke. di sini itu baru nunjukin text next-nya. Iya, Itu betul. nyambungin dua filenya gimana? Oh, ini. Ini dia. From from file yang ini, tolong import Oh, semua apa yang dia punya. Halo? oh, Hah? Siapa itu? Oh, kakak aku. Oh, oh iya kelihatan ya. Maaf, maaf Kak. Apa? Agak Oke. iseng dia. Oke. Berapa kali mau ada? Text next, Din Kayaknya ya. di sini. Kemudian ini Q label. Ajar. Kita membuat label di sini. Nah, boleh nggak Kak saya membuatnya di sini? Boleh, Din. Ya, jadi Dina langsung boleh buat txt, txt, next, gitu ya. Bebas. Boleh begini langsung. Cuman, di sini dibuatnya secara terpisah supaya nanti semuanya ini file untuk teks tulisan saja, ini file untuk kode atau per screen, kemudian ini file untuk second screen-nya, kemudian pokoknya nggak ada string di sini gitu. Yang ada stringnya hanya di instruction saja gitu. Nah, boleh nggak dibuat langsung? Boleh. Ya, itu nggak masalah gitu. Kalau Dina lebih nyaman begitu silakan. Gitu ya. Kemudian label, ini untuk membuat label doang Din ya, tulisan doang. Tulisan atau prasasti gitulah yang ada di aplikasinya. Nah, ini adalah untuk mendefinisikannya, Din. Ya, ini belum ada di aplikasinya. Ini hanyalah panggilannya doang. Oke? Ya, misalnya saya belum lahir, tapi udah ada panggilannya gitu. Ibaratnya gitu, masih didefinisikan. Gitu ya, Din ya. Ini untuk self button dan seterusnya. Kemudian, saya juga membuat self layout line. Itu berasal dari QP Box Layout. Nah, ini terjadi secara tak kasat mata. Jadi dia yang menggaris di tengah-tengah. Jadi nanti kita punya screen begini, Dina. Nah, kemudian dia yang mengatur tata letaknya berdasarkan sisi horizontal, gitu. P for vertikal ya, pasangannya H horizontal. Nanti begini, cuman belum ada di sini. Makanya saya komen di sini H-nya, QH box layout. Oke? Setelah itu sekarang ini masih definisi semua, Dina. Ya, ini definisi semua yang ini. Nah,
setelah itu gimana Kak cara menambahkannya ke widget kita? Caranya Dina harus bilang self.layoutline ya berdasarkan tata letak vertikal. Tolong tambahkan .add widget self.hellotext ini gitu. Oke? Kemudian Dina bisa atur stylenya menggunakan perintah alignment yang mana kita pakai Qt di sini. Nah, yang ini nih yang sudah kita import di atas. Kemudian ini rata kiri semua, rata kiri, kemudian ada yang rata tengah. Gitu Din ya. Itu key-nya. Oke. Nah, setelah ini ditambahkan ke widget, ini udah didefinisikan, kemudian ditambahkan ke widget. Nah, sekarang saatnya menambahkan itu ke dalam layar kita. Gitu. Jadi semua yang sudah kita setting ini sekarang, jadi seolah-olah ini kan tadi kita definisikan ini ya. Nah, sekarang saya membuat set layout layout apa? QP box layout itu begini. Saya pasangkan di sini hello text, kemudian instruction, kemudian apalah gitu, macam-macam menggunakan perintah ini. Oke? Nah, sekarang semuanya ini saya ingin tambahkan ke layar menggunakan perintah set layout. Disettinglah layar kita menjadi memakai layout yang tadi. Gitu, Din. Jadi nanti ditempatkan di sini, di sini, di sini, di sini. Oke? Gitu, Din. Sampai di sini dulu. Mau bertanya? Ini materinya mobile developer namanya Din ya. Oh, Iya, Dina udah mengembangkan perangkat mobile. Nanti di Python Pro. nggak ada sih Kak. Tapi ini ntar kakak share filenya nggak? Biar aku Iya dong. pelajarin secara pribadi juga. Iya. Saya saya pun belajar coding nggak langsung tahu ya. Jadi di-share filenya, akan di-share kok, tenang aja. Oke. Oke, kemudian tapi Dina harus tahu apa fungsi ini dan itu. Itu aja sih. Di mobile mah memang gitu ya. Jadi nanti kita bisa kembangin sendiri. Kemudian ada juga metode nanti next click. Nah, ini ada istilah test window. Itu isinya test window. Nah, dari mana test window ini? Dia nanti dari eh, kemungkinan besar dari sini ya, second window dia. Karena ini untuk test window. Kemudian di next click ini tolong lakukan nanti kalau ini terjadi, tolong lakukan self.hide atau sembunyikan layar saat ini gitu. Bukan dihapus ya, disembunyikan. Kemudian ada metode .connect ini untuk mengkonekkan fungsi yang sudah kita buat di sini dengan tombol, yaitu self.button next yang sudah kita definisikan di sini. .click ketika diklik tolong disambungkan dengan next click. Nah, yang ini yang akan terjadi maksudnya. Setelah itu set appear ini nanti terdiri dari set window title, self resize, self move. Nah, ini apa ya? Jadi aplikasi itu enggak apa namanya? Bukan labelnya dong yang hilang nanti. Kan ini 4 screen ya, Din ya. 4 Hmm. 3, sorry. Yang pertama untuk perkenalan tadi, kedua untuk tesnya, ketiga untuk hasilnya. Nah, itu yang dihilangin bukan tulisannya doang, Din, tapi memang layarnya itu menghilang semua. Sehingga kita perlu set appear lagi gitu. Window title, judulnya apa, munculnya di ukurannya berapa, dan munculnya di mana. Dan sebaiknya sih sama-sama yang sebelumnya. Oke? Kemudian kita buat instansinya atau objek aplikasinya untuk dipakai nantinya. Kemudian main window-nya juga kita buat, kemudian app.next gitu ya. Oke. Nah, ini saat dinajarankan udah aman karena udah terhubung semuanya ya. Nah, sekarang kalau yang ini belum ada, nah yang mana test win-nya belum ada, dia akan error, ya. Dia akan error. Di sini nggak ada perintah untuk menjalankan, Din ya. Ini hanyalah untuk menghubungkan ke sini nanti. Jadi ini yang akan dijalankan gitu. Nah, jadi misalnya di sini Dina katakanlah mengganti namanya ya. Bukan
test window gitu, lebih lengkap. Nah, dia bermasalah nanti di sini. Nah, dia akan menguning begini, kemudian errornya hmm, nggak terdeteksi error nih. Wah, hebat banget nih. Bagaimana bisa nggak terdeteksi coba? Bentar ya. Kita kontrol S dulu. Kontrol S dulu. Oke. Setelah itu kita run dulu supaya dia benar-benar ke save. Nah, dia bermasalah Din sekarang. Test win is not defined. Nah, did you mean test window? Gitu ya Din ya. Jadi intinya kalau apa namanya? eh, Dina saat eh, menghubungkan mereka itu kemudian ada yang typo itu bisa menjadi masalah besar. Nah, di second window itu hampir sama, Din. Yang membedakannya apa kalau gitu? Yang membedakannya adalah dia di sini lebih banyak tombol. Dina perhatikan di sini. Kalau di, oh salah. Kalau di sini, Din, kalau di myapp.py ini, itu Dina lihat di bagian pertamanya itu hanya ada satu tombol. Kemudian hanya ada tulisan doang gitu. Ya, oke. Nah, kalau Hmm. nanti di sini, ini ada banyak sekali nih. Ya, ternyata ini perlu dibuat satu-satu. Tidak seperti mendesain sesuatu ya, ini perlu dibuat satu-satu. Sehingga codingan di second window ini lebih banyak ya. Cuman lebih banyaknya itu apa ya? Karena ya banyak banyak widget yang harus kita buat gitu. Jadi makanya di sini tapi secara umum apa komposisi atau intinya sama dengan di sini gitu. Jadi ada init UI, ada konstruktor, init UI, next click, connect, kemudian set appear. Set appear kayaknya oh sorry kok connect kayak apa? Next di sini kecuali di sini ya ini nggak perlu next lagi karena kita kan hanya 3 layar itu doang sih. Nah di sini yang perlu kita tambahkan ini hampir sama tadi Dina. Next kliknya sama persis, connect-nya sama, appear-nya sama, init UI-nya pun sama awalnya. Cuman beberapa memang kita tambah ya. Pertama, button next push button. Button tes 1, 2, 3 Din. Ini push button semua. Ini tombol semua. Oke? Kemudian text name itu adalah label. Labelnya ada banyak sekali. Kemudian, nah ini Din. Self.line name sama dengan QLine edit. Yang mana QLine edit ini fungsinya untuk menaruh tulisan. Jadi Dina diizinkan untuk menaruh tulisan kalau di sini nanti di line name ini. Ya, untuk menulis nama, umur, hasil tes dan lain sebagainya. Dina pakai hal ini gitu. Nggak bisa pakai Q label, nggak bisa pakai Q push button. Oke, harus pakai line edit untuk menambah tulisan. Kemudian, nah kalau tadi di My App itu hanya terdiri dari eh mana dia, Din? Vertikal doang. Sekarang di second window ini ada vertikal sama horizontal. Ini vertikalnya, ini horizontalnya. Makanya di sini dia bilang left line itu vertikal, right line itu vertikal juga. Kemudian edge line itu untuk horizontalnya nanti. Seolah-olah begini gambarannya. Kalau Kak boleh gambar, Dina, oops, Dina punya screen ini. Nah, di kiri, di kanan, kemudian horizontal. Gitu, Din ya. Oke. Nah, kemudian di sini cara Dina mengatur semua elemen itu. Oke. Ini saya gambar ulang. Kiri, kanan. Nah, cara mengatur semua elemen itu sekarang eh right line, add widget, self.text timer. Jadi nanti timernya kita tambah. Kemudian dia rata tengah. Nah, jadi di sini nanti dia ya udah rata tengah gitu. Jadi di tengah-tengah, timernya tepat di tengah-tengah gitu ya. Begini mungkin. Kemudian Oh, text name itu di kiri, soalnya ini lab, kemudian ini lab, 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 kemudian ini banyak sekali yang ada di kiri ya. Jadi nanti Dina boleh main-main dengan ini semua. jadi harus Mungkin secara manual gitu ya, Kak?
Apanya? Oh, jadi Menambahkannya? kayak harus satu-satu gitu loh. Iya, itu Walah. tugas seorang mobile developer ya. Ah, Jadi Kak, maaf. ya, Kayaknya kamera saya agak bermasalah. Jadi mati dulu untuk sementara. Tapi mic-nya tetap oke saya oke nyalain. oke oke, it's okay. Nah, kemudian setelah ini semuanya ditambah, nanti Dina main-main aja dengan ini. Pakai codingan ini juga nggak apa-apa. Nggak usah ditulis ulang. Kemudian semuanya ditambah ke dalam eh, edge line atau line yang horizontal tadi. Nah, jadi gambarannya itu misalnya ini Dina punya garis seperti ini, Din. Kemudian ini layarnya Dina. Nah, yang pertama ditambahkan ke widget di sini. Oh, belum ke sini ya. Yang pertama ditambahkan adalah di sini, Din. Komponen-komponen ini ditambahkan di sini dulu. Nah, itu, Din. Oke. Kemudian semuanya ini di sini juga. Komponen, 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 komponen. Pokoknya sesuai stylenya aja ya, Din ya. Ini saya secara umum aja ya. Oke. Kemudian setelah itu Dina baru ini kan udah jadi nih kayak tusuk, tusuk sate lah gitu ya. Habis itu Dina baru tambahkan ke sini, Din. Oh, tambahin deh ke sini secara horizontal gitu. Gitu ya. Habis itu barulah ini add layout ini menambahkannya ke sini ya. Sekarang set layoutnya itu baru menambahkan ini ke sini. Nah, jadi nanti ini punya di sini tusuk satenya, kemudian begini, 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 dan ini, 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 ini. Gitu, Din ya. Oke, oke, Eh, Kak. Din. Oke. Eh. Kemudian next click juga sama, self.hide, kemudian ini self.final window, connects-nya juga sama, set appear-nya juga sama. Terakhir, di final win, nah hanya ada ini kalau final win. Nggak perlu ada apa namanya connect karena kita udah nggak mau kemana. Ini udah yang terakhir Dina ya. Jadi nggak perlu kemana-mana kalau di sini. Kemudian next kliknya, apalagi next klik. Yang ada adalah tampilan sama ya ukuran aplikasinya kalau bisa sih sama ya, jangan berbeda. Gitu Din. Itu doang materi hari ini. Walah. Ada. Hmm. Nah, nanti saat dia jalankan, kita coba jalankan. Cuman ini belum lengkap Din ya. Karena apa? Ini Hmm. belum lengkapnya. Coba lihat. Bla bla bla. Welcome to the health status detection program. This application allows bla bla bla. Start. Kemudian misalnya Dina. Nama Dina unik ya. Kakak manggil Dina waktu ini. Iya. Kak nggak tahu Kak manggilnya apa Kak. Panjaitan. Oh, Sorry Dina. Kemudian Mama bilang apa-apa. Dina panggilannya biasa. Foliars misalnya 35 ya misal. Kemudian Wow. start. Oke. Oke. Ini kita coba 35. Ini belum berfungsi ya. Kemudian nanti disuruh start doing spot jam. Ini kalau diklik belum terjadi apa-apa karena memang nggak ada apa fungsi yang mengatur itu. Tapi kita sudah membuat tombolnya. Ya, kemudian saat diukur ternyata 45, kemudian 30 misalnya. Kemudian send result. Nah, belum terjadi apa-apa di sini karena memang nggak kita belum membuat fungsi untuk menampilkan ini dan itu. Dan besok saya coba tampilkan dalam yang lebih bagus lah ya. Warnanya mungkin Hmm. mau berbeda dan Ini oke, bisa tapi kayak dikasih ini Kak, kayak dikasih desain gitu desain supaya gimana maksudnya? maksudnya kayak eh, desain desain ininya desain tampilannya. Warnanya tuh Hmm. iya bisa kalau di PyYQt bisa. Pakai Qt palette nanti. Q palette, sorry. Oke banget. Nanti saya tampilin di yang fix jadinya ya aplikasi. Ini yang part 2-nya soalnya. Jadi itu dulu yang harus Dina pahami maksud Kak ya. Supaya nanti nggak kebanyakan. Nah, timer yang tadi itu ternyata tidak sesimpel kelihatannya, Din. Itu nanti settingannya waduh gitu ya nanti di part selanjutnya. Dan kita coba ubah tampilannya.
Cuman kalau Dina berpikir bisa didesain di sini ada batik-batiknya gitu nggak? Nah, itu saya aduh belum tahu juga Din ya. Tapi bisa harusnya kalau kita buat sendiri. Karena kan kita pakai PyYQt ya. Jadi itu udah bawaan PyYQt nanti Qpalet. Soalnya Kak pikir tadi mau membuat desain sendiri gitu desainnya. Saya ingin ada batik-batiknya di belakang Kak. Kemudian ada sungai mungkin di sini ya. Pokoknya gitulah. Nah, itu bisa juga kalau kita buat sendiri tapi. Gitu Din. Itu Ya, terkait mobile development. Nah, setelah ini jadi, harapannya nanti di akhir Dina upload lagi ke GitHub. Gitu, Din. Itu aja ya. GitHub, add file, sorry, create repo, mana dia? hmm, Oke. Ah, ini, Din. Bukan. Ah, loh, mana ini? Ah, new project, Din ya. Create, oh, sorry, bukan project. Repo. Tuh, mana tombolnya ini? Ah, ini dia. Create repo, kemudian buat ya aplikasi kedua mungkin ini ya. Jangan jangan first lagi ya. Ini jangan second juga lah ya. Ya buat aja mobile app gitu. Mobile app Dina gitu. Nah, gitu Din. Kemudian deskripsinya apa? Kalau bisa publik, nanti siapa tahu ada banyak yang mengunjungi. Kemudian add readme filenya .ignore untuk sementara nggak usah ada. Ya, cuman di sini memang ada pilihan beberapa, tapi intinya adalah kalau Dina bertanya ini apa sih Kak? Ini yang akan diabaikan oleh Git. Widih, diabaikan gitu. Ya, ini pokoknya yang tidak akan dibaca oleh Git gitu. Itu Din ya. Kemudian license-nya jangan sampai lupa. Itu Din ya. Kemudian di-create, udah deh. Gitu Din. hmm, Gimana Din? Ada pertanyaan Din? eh, sejauh ini enggak sih Kak. Paling untuk Mau agak sebenarnya agak susahnya tuh cuma diingatnya doang. Ini fungsinya apa, fungsi apa. Cuma ntar aku coba cari tahu lagi sendiri kalau aku lupa. apa namanya? Kalau di mobile app memang logikanya sedikit Din. Yang harus Iya. ya kesalahan sering terjadinya itu saat mengatur ini nih. Nah, kan seorang mobile developer itu harus apa namanya coba-coba gitu. Pertama mulai dari mendesain aplikasinya mau bagaimana, kemudian oh ini nanti saya tambahkan begini, kemudian oh saya ingin theme aja deh. Nah, oh, temanya warna hitam, kemudian pokoknya gitu. Nah, kemudian yang hardest part-nya itu adalah yang ini Din, menambahkan ini ya semuanya ini kan harus teliti nih satu-satu gitu kemudian dicoba gitu. Nah, apa yang membuat terbiasa ya sering mencoba ya, jadi nggak hanya sekali. Itu kalau di mobile developer. Kalau di apa namanya eh, game developer, nah itu logic plus kode kalau di game ya. Kalau di machine learning itu matematika. Kalau di data analisis statistika sama matematika. Itu part-partnya Din, supaya Dina nggak semuanya disamaratakan. Saya harus ini enggak ya. Memang ada bagian-bagiannya gitu. Gitu, Din. Gimana? Kakak Dina join Hmm, juga? Ayo, mau bertanya mungkin silakan. untuk sekarang kayaknya aman aja dulu Kak. Soalnya soalnya apa? Aku bakal lebih cepat nginget sama masuk kalau aku ngetik ulang sendiri sih. Saya juga begitu sih, to be honest. Ya, saya Iya. di projectnya itu dikasih file mentahnya, habis itu otak-atik sendiri apa yang terjadi kalau saya begini dan begitu gitu. Hmm. Gitu. Pelajar yang terbaik memang begitu ya, eksplorasi dulu lah. Oke, Iya. kemudian Jadi di sini nanti nanti paling Dina aku ketik ulang Kak. bebas ya.
Cuman asal Lina tahu aja fungsi semuanya ini apa. Itu dulu sih yang kakak tekankan ya. Yes. Di sini Din, di file ini isinya ingat ya. Ini tulisan semua. Dina juga mau menambahkan nanti bebas. Mau mengurangi juga bebas. Mau menghilang bebas juga ya. Tapi agak ribet ya nanti kalau di sini. Jadi ini lebih rapi sih menurut saya. Jadi ya inilah. Kemudian udah sih itu doang materi hari ini Din. Hmm, Nah sekarang Dina yang share screen kita selesaikan masalah gitnya. Ayo Din. ke via Scott-nya. Enggak usah. Udah selesai? Finish. Udah. Klik launch. Oke. Launch. Oke. Itu oke di ini aja. Di exit aja nih mah. Release note-nya. Website. Mhm. Nah kemudian ketik di apa namanya itu Din? Searching box itu. Oke, enggak, bukan di situ. Bukan di situ di bawah di bar tadi. Nah, di situ Git. Oke, itu muncul Git Bash. Tekan itu. Oh, Nah, ini tampilannya memang begini, Din ya. alah. Terus, Dimaksimal saja. Udah? udah. Ntar ya. Coba sekarang, Din. Ya, Hmm, bentar. Git gitu, Git. udah Kak. Bentar ya. Bentar. Hmm, saya ingin pastikan dulu ya terkait ini. Oke, Din. Oke, oke. Git, sekarang tulis Git, Git. Git, spasi, config, configuration, CONFIG, FIG, udah, jangan, trace-nya nggak usah ada, config Ah, aja, config aja, config, spasi, dash, global user.name, global, bukan underscore, dash, tapi strip, global, spasi, user.name. Coba kita lihat apakah sudah enter. Oh, belum ada. Oke, kalau gitu hah? sekarang di setting Din ya. Oke. Di setting eh ya udah lagi klik atas aja Din. Tanda Atas. tanda panah atas maksudnya supaya dia langsung muncul. Oh, bukan. Ini di git bash-nya. Nah, ganti user.name-nya itu dihapus, dihapus tanda petik sekarang Din. Tanda petik. Nah, maunya apa? Username-nya Din. Silakan. Em, nama aku aja deh. Biar gampang. Oke, di Natali. Udah? Udah. Tutup. Maksudnya ini. Nah, enter.
Key doesn't contain. Wait, what? Oh, sorry. Aduh, setelah username. Aduh, ulang, Din. Tekan atas dulu. Kemudian lagi. Ah, itu user.name. Oh, oh, kebalik, terbalik nih. User.name. Yes. Oke, enter. Oke, dan kemudian emailnya sama user.email aja, diganti aja. Hah? Gimana? User.email, email. Iya, Gmail, email ya? email Email. ya, email. Ah, maunya taruh email email lah ya. Jangan nama. Oke, add oke, gmail.com. Oke, enter. Oke, udah Din. Sekarang coba diperiksa git config dash dash user.name-nya apakah udah benar? Tada. Oke, udah benar. Oke, udah Din ya. Nah, sekarang ke ini semoga nggak perlu restart ya. Ke Visual Studio Code. Ini udah diinisiasi udah. Ke VS Code. Oke, udah Din. Nah, sekarang Control Shift P. Oh, perlu login. Ya udah Din, sabar dulu ya Din ya. Ujiannya memang di sini kalau dimaki Alto VS Code. Loginnya pakai yang biasa aja ya. Udah, Kak? Udah? Ah, itu yang lesson 3 deh. Bukan, bukan. Bener. Nah, itu. Lesson 3. Oke, saya kirimin filenya ke Dina dulu ya, supaya ini. Ya udah, dibuka dulu aja, nggak apa-apa. Oh, kok gelap nih? Loh, oke. Klik, Din, coba. Klik Hmm? itu, lesson. Ya, itu. Klik. Next. Mana nih bagian ngodingnya? Oke. Yes, you have to. Oke, habis itu tekan Ctrl Shift P. Kontrol apa? Shift P. Kontrol D ya? Huruf P. D. P. O P. P. Yes. Nah, Git. I hope. Ah, Oh, itu ini tuh ada Git clone. clone. Itu, Din. Nah, yang Iya, mana? yang atas saja. Oh, udah ada. Nice. From GitHub. Oke. Let's Ih, go. halo. Continue. Tapi Dina kemarin settingnya ini ya, jadi nggak akan muncul sih. Private Apa tuh? soalnya repo-nya itu tuh. Oh iya. Oke, tapi begini caranya lah Din ya. Yes, authorize. Nah, pokoknya ya itulah Din ya. Namanya, oh ya. Oh, ini ada. Bahaya tuh kalau ada Din. Hati-hati ya. Ya,
Nah, itu dia. Proyek uji coba di tahap pertama. Ya. Nah, maunya ditempatkan di file yang folder yang mana? Silahkan mau buat folder baru boleh. Hmm, Oke, semuanya di C ya, mantap sekali ini. Nggak dibagi. betul. Ya kalau nggak dibagi ya ininya. Lebih seru sih ini. Lego, Algo, oke. Aku Oke, git Algo Git. Select. Oke, cloning. Cloning itu artinya ya cloning din ya, ya dibuat double lah gitu. cloning data ya. Iya, betul cloning dah. Ah, ribet kan din ya? Ya, gitu. Ya intinya begitulah Din ya. Jadi sekarang Dina sudah tahu cara cloning. Itu nanti bermanfaat kalau Dina mau mengcloning secara lokal aja gitu. Itu aja sih yang ingin kakak tunjukin Din. Ya. Nah Hmm, sekarang udah sih sampai di situ materinya. Dan Git itu biasanya jarang siswa yang make Din. Cuman mungkin nanti Dina ya itu menggunakan itu ya ke depannya. Entah itu nggak di SMA mungkin, nggak saat SMA. Cuman saat Dina nanti di kuliah, ya mungkin. Jadi asalkan sudah saya apa namanya berikan cara instalasinya gitu. Nanti mau di uninstall juga nggak apa-apa. hmm, Ini bisa kayaknya perlu sign in dulu, Din. Silahkan. yang ini. Iya bebas yang mana aja. Hmm. Nah udah tuh ke PS Code-nya sekarang, Din. Open. Nah ini dia, Din. Walah weh. Nah itu, iya, dicentang harinya tadi Ah, supaya nggak ribet aja. Ya nggak apa-apa sih. Nah udah Din ya, sorry sorry. aman aman. Nah inilah keribetan dari algo ya. Alamak. Nanti di disable aja. Nanti juga saya ajari cara membuat notebook di sini aja deh. Nggak usah pakai ini lagi. Apa namanya? Algo VS Code ya. Cukup pakai ini aja. Itu saat kita sampai di Python Pro 2 ya nanti Din. Supaya Dina Hmm, nggak ini nggak terlalu ribet gitu dengan. Oke, mungkin itu doang, Din. Ini saya bagikan ya. Nanti silahkan dilihat-lihat. Dina mungkin mau mengotak-atik. Loh, kurang dua. Apa ini? oke. Oh, ini udah masuk nih. Instruction. Apanya? Yang Nah, itu nanti. dari instruction PY. Iya. Itu nanti Dina dicentang-centang aja ya. Jangan lupa lagi. Oh iya. Kalau udah di ini dicentang, jangan lupa. Itu aja sih yang ingin Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan, Din? Enggak kak. Aman. Nggak ada. Oke, kalau gitu besok kita lanjut di part akhir itu lumayan ya ini Ya. logikanya juga banyak di situ nanti. Kemudian ya setelah itu Dina harus presentasi di pertemuan akhir. Berarti Dina minggu Ini juga depannya kak. ya. Bebas ya. Mau ini juga boleh, mau gamenya saja juga boleh. Bebas. Hmm, Maunya yang mana Dina ingin sampaikan. Yang aku jelas lagi nyoba nyiapin game-nya.
Iya, silakan aja ya. Oke, Din. Kalau Ya, gitu cukup dari saya. Apa ya yang ingin saya bilang di akhir tadi? Kayaknya nggak ada deh kayaknya. lupa. Iya, Oh, kayaknya saya oke. lupa deh. Nggak tahu. Siap. Oke. Thank you, Dina. Dan see you next week ya. Oke. Hmm, Eh, yap. oke deh. Dina, saya leave duluan atau Dina mau di end aja ini? Oh, boleh, boleh. Aku stop share dulu. Oke. Oke. Makasih, Kak. Bye-bye ya. Sama-sama. Terima kasih juga.